Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 511 sampai bab 515. Di channel novel Donghua. Bab 511. Formasi hewan peliharaan utama Cumu yang sebenarnya. Sosok hitam Cumu turun dari udara dan kedua kakinya menginjak tanah yang masih dipenuhi sisa-sisa api. Sekalipun batu gunung kehidupan surgawi lebih kokoh daripada batu biasa, beberapa lapisan tanah tetap dihancurkan oleh 13 neraka inferno milik Cumu. Mo Xie mulai berlari di bawah bulan iblis. Kedua matanya terkunci pada salah satu komandan kelas atas yang terbakar. Setelah menderita serangan 13 neraka, para tahanan berpencar. Mo Xie telah mengunci salah satu tahanan dan hewan peliharaan jiwanya yang telah sepenuhnya terpisah dari tim tahanan. Cakar api kerajaan. Cahaya dingin bulan iblis perak tiba-tiba menyapu komandan kelas atas. Tahanan ini tidak dapat bereaksi tepat waktu saat cakar api kerajaan Mo Xie merobek tubuhnya dan api kerajaan memasuki tubuhnya. Ada perbedaan kekuatan 3 tingkat dan mereka diserang oleh 13 neraka inferno. Tahanan ini dan komandan kelas atasnya bahkan lebih tidak mungkin lolos dari nasib mereka untuk dibunuh dan dibakar menjadi abu. Mendengar jeritan memilukan dari seorang tahanan, semua tahanan tingkat 7 yang terluka memperlihatkan ekspresi ketakutan. Hewan peliharaan jiwanya tidak mampu bertahan melawan bahkan satu pun teknik dari rubah neraka ekor 9 api kerajaan. Oleh karena itu, setelah mempelajari pelajaran mereka semua mulai mundur, mencoba menjauhkan diri dari raja kelas menengah yang telah mencapai puncak fase ke-9. Apa yang kau takutkan? Itu hanya hewan peliharaan berjiwa 1. Gunakan iblis untuk menghambat tekniknya sementara tipe binatang buas menyerang. Sang pemimpin, seorang tahanan tingkat 8, meraung marah. 13 neraka inferno Cumu telah menyebabkan kerugian besar bagi kelompok tahanan mereka, tetapi 6 komandan puncak mereka masih memiliki kekuatan tempur penuh. Oleh karena itu, 6 komandan puncak dari 4 tahanan tingkat 8 menyerang Mo Xie untuk mencegahnya menggunakan teknik insta-kill-nya pada komandan kelas atas. Kecepatan Mo Xie adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh satu pun komandan puncak. Sosok peraknya dengan gesit melewati ke-6 komandan, masing-masing dengan tingkat luka bakar yang berbeda. Meskipun ada gelombang serangan dari ke-6 komandan puncak, tidak ada satupun serangan yang mampu menggores Mo Xie. Rubah neraka ekor 9 ini memiliki kemampuan menghindar yang sangat kuat. Wajah para tahanan tingkat 8 menjadi pucat. Tanpa diduga, 6 komandan puncak yang menyerang rubah neraka ekor 9 dari semua sisi tidak memberikan efek apapun. Ho ho ho. Tiba-tiba, binatang hitam istana perang mengeluarkan raungan yang dipenuhi kekuatan kegelapan pekat yang berubah menjadi badai hitam yang menyapu ke arah lain. Di bawah keempat anggota tubuh Warcourt Black Beast terdapat bilah-bilah tulang berwarna hitam yang menjulur keluar. Bilah-bilah tulang ini adalah senjata tertajamnya dan ketika Soul Pet misterius ini menyerang dengan kekuatan penuh ke arah komandan kelas atas yang terluka. Ia membelah tubuh komandan itu ketika tubuh hitamnya melesat lewat seperti cahaya dingin. Puci. Darah segar menyembur keluar. Komandan kelas atas yang awalnya terluka parah ini tidak dapat menghindari teknik binatang hitam pengadilan perang. Arterinya terputus dan sisa tenaga hidupnya hilang saat darah tumpah keluar. Setelah membunuh satu komandan kelas atas, binatang hitam istana perang Ye Qingzi kemudian menyerang komandan puncak dan medan perang Mo Xie. Cahaya gelap berkelebat, bilah pedang sedingin es berkelebat dan binatang hitam mahkamah perang melancarkan serangan ke arah 2 komandan puncak. 2 komandan puncak tidak berani meremehkan binatang hitam istana perang ini dan menyerah mengejar Mo Xie, sebaliknya berbalik untuk melawan binatang hitam istana perang. Mo Xie melihat binatang hitam pengadilan perang datang untuk membantu dan menjerit. Setelah mengurangi bahaya bagi Mo Xie, dia dapat bergerak lebih bebas. Mo Xie sangat ahli dalam taktik pertempuran dan sama sekali menghindari berhadapan dengan para komandan puncak. Tubuh peraknya terus bergerak, tetapi setiap kali dia terus bergerak mendekati para komandan kelas atas yang terluka. Bagi para panglima kelas atas yang terluka, kemunculan Raja kelas menengah puncak fase ke-9 bagaikan datangnya Dewa Kematian. Cakar api kerajaan hantu. 5 sosok perak yang anggun, masing-masing mengenakan aura haus darah yang kuat, mencabik-cabik bagian vital salah satu komandan kelas atas dengan Royal Flame Claws.
Bahkan jika kemampuan menghindar dari komandan kelas atas ini lebih kuat, ia tidak mampu melepaskan diri dari 5 cakar api kerajaan. Begitu cakar itu menembus, komandan kelas atas itu tercabik-cabik oleh cakar Mo Xie. Potongan-potongan dagingnya kemudian dibakar menjadi abu oleh api kerajaan. Tahanan tingkat 7 tidak memiliki komandan puncak dan karena tersebar, mereka tidak menjadi ancaman. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan wajah pucat dan menatap dengan mata terbuka lebar pada komandan kelas atas mereka yang dicabik-cabik tanpa ampun oleh rubah pembantai ini. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Sekelompok idiot, kalau kalian tidak mau mati, kumpulkan saja soul pet kalian dan kendalikan mereka. Semakin menyebar mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan membunuh kalian. Siapapun yang berani kabur, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Kata pemimpin tahanan tingkat 8 dengan marah. Mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dan ditambah dengan ancaman dari pemimpin tahanan, para tahanan tingkat 7 ini hanya bisa terus berjuang sambil gemetar ketakutan. Jika para komandan kelas atas mampu menciptakan ketertiban di antara mereka sendiri dan bekerja sama satu sama lain, bahkan jika Mo Xie memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, akan sulit untuk melakukannya saat dikejar oleh komandan puncak. Dengan cepat, semua tahanan tingkat 7 berkumpul bersama. Hewan peliharaan jiwa mulai bekerja sama dan beberapa serangan ganas berturut-turut oleh Mo Xie tidak dapat membunuh satu pun komandan kelas atas. Situasi ini membuat para tahanan akhirnya bisa bernapas lega. Namun, para tahanan tingkat 7 ini ketakutan dan tercengang oleh kemampuan bergerak bebas Mo Xie dan melupakan hewan peliharaan jiwa Cumu dan Ye Qingzi lainnya. Qin, bubarkan mereka. Cumu memberi perintah pada roh angin pengikat. Tubuh kecil roh angin pengikat tidak diperhatikan oleh siapapun. Ditambah dengan teknik jalan anginnya, Raja tipe angin dengan kekuatan penghancur yang mengerikan ini mampu membawa kekuatan penghancur tipe angin yang kuat. Huhuhuhuhu. Angin kencang bersiul ketika angin kencang mulai mengepul di sekitar roh angin yang mengikat. Aliran udara mulai melonjak dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, menyerupai serbuan 100 binatang buas atau gelombang laut yang sangat besar. Huhuhuhuhu, gelombang angin yang kacau itu praktis mengangkat tanah dan kekuatan angin berwarna hitam membentuk hantaman hebat terhadap para tahanan yang telah mendapatkan ketertiban. Tahanan tingkat ketujuh secara teknis masih memiliki pengetahuan bertarung umum dan ketika mereka menerima serangan angin, mereka mempertahankan posisi awal mereka. Hewan peliharaan jiwa tipe defensif berdiri di garis depan untuk menahan kekuatan ini. Hanya saja, meskipun mereka mampu membentuk pertahanan, itu tidak dapat mencegah para komandan kelas atas yang sedikit lebih lemah dan terluka agar tidak terlempar oleh angin kencang dari roh angin pengikat. Teknik roh angin pengikat masih belum berakhir ketika para tahanan segera menderita serangan ganda api es dari peri iblis api es. Adapun prajurit pertempuran pohon iblis yang telah dibantu oleh dua teknik pendukung bulan air. Perlahan-lahan ia tiba sebelum kemampuan bertarung kelompok tipe kayunya menyebabkan kerusakan berat pada para tahanan. Tidak banyak tahanan tingkat 7 dan hewan peliharaan jiwa mereka yang tersisa. Ketika roh angin pengikat, peri iblis api es, dan prajurit perang pohon iblis memasuki pertempuran. Para komandan kelas atas berpencar dan dihancurkan oleh ketiga hewan peliharaan jiwa ini yang semuanya memiliki kemampuan bertarung kelompok. Qingzi, suruh roh bulan air dan roh kayu sarangmu menahan 3 komandan puncak lainnya. Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Ye Qingzi. Water Moon dan Nestwood Spirit sama-sama membantu Mo Xie dan Warcourt Black Beast. Dengan keberadaan mereka, Mo Xie dan Warcourt Black Beast tidak perlu khawatir tentang pertempuran yang mengelak dan dapat melawan komandan puncak secara langsung. Ye Qingzi menganggukkan kepalanya dan segera memerintahkan roh air bulan dan roh kayu sarang untuk menggunakan kemampuan pembatasan. Cumu tidak perlu mengatakan apapun dan Ye Qingzi tahu 3 komandan puncak mana yang harus dibatasi. Segera, akar roh kayu sarang mengikat 2 komandan puncak ini sementara bulan air menggunakan air terjun bulan air pada komandan puncak lainnya, menyebabkan kekuatan fisiknya sangat menurun. Mo Xie, 5 rubah neraka. Ucapan Cumu mengandung niat membunuh yang kuat. Mo Xie sudah tahu niat tuannya.
Bulu peraknya yang panjang mulai berkibar liar saat dia menggunakan teknik ilusinya sekali lagi sambil berlari dengan anggun. 5 ilusi muncul dan di antaranya tersembunyi tubuh asli Mo Xie. Kelima ilusi ini masing-masing muncul di kelima arah komandan puncak. 45 ekor terbang maju dan bahkan jika kemampuan komandan puncak ini lebih kuat, ia tidak dapat menghindari 45 ekor rubah yang lincah. Wuh, Mo Xie berteriak sebagai sinyal dan segera, 5 rubah neraka ekor 9 bergegas pergi ke 5 arah. 45 ekor rubah perak yang seperti rantai saling menegang. Kekuatan dan tarikan yang dahsyat itu mencabik-cabik seluruh kerangka komandan puncak saat suara dingin yang menusuk tulang terdengar. 4 orang tahanan tingkat 8 benar-benar tercengang saat mereka menyimak channel novel Donghua dan menatap dengan teror yang tak tertandingi ke arah tubuh komandan puncak yang tingginya mencapai 6 meter. Mereka hanya melihat makhluk besar ini membuka mulutnya untuk berteriak sebelum daya tariknya menyebar secara mengerikan ke tenggorokannya, mengubah omannya menjadi rengekan. Akhirnya, komandan puncak ini berubah menjadi seonggok daging tanpa tulang yang tergantung di tanah. Kematian yang sangat menyedihkan. Segera bunuh. Teknik terkuat Mo Xie telah membunuh seorang komandan puncak. Seketika hutan belantara dipenuhi dengan suara keheningan yang mencengangkan. Di luar medan perang, wajah Sang Heng dipenuhi dengan keheranan saat dia menatap rubah neraka 9 ekor api kerajaan milik Cumu yang jahat, buas, dan kejam. Dia bahkan tidak bisa menahan rahangnya untuk tidak ternganga. Mungkinkah ini adalah hewan peliharaan jiwa terkuat milik Cumu? Sang Heng belum pernah melihat Cumu memanggil rubah neraka ekor 9 untuk bertarung. Namun, kekuatan mengejutkan yang ditunjukkan oleh rubah neraka ekor 9 ini membuat Sang Heng tiba-tiba teringat akan hal ini. Sang Heng tidak tahu lagi kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Cumu. Ini karena dia tidak pernah menyangka bahwa dalam tantangan melampaui kelas sebelumnya, Cumu secara tak terduga menyembunyikan hewan peliharaan jiwanya yang terkuat. Nona muda Ye, rubah neraka ekor 9, roh angin pengikat, dan prajurit perang pohon iblis. Ini pasti formasi hewan peliharaan utama Cumu, kan? Sang Heng sedikit bersemangat saat bertanya. Ye Qingzi hanya tertawa kecil, namun tidak mengatakan apapun. Sangat jelas, Sang Heng tidak begitu mengerti tentang Cumu. Dengan apa yang Ye Qingzi pahami tentang Cumu, formasi hewan peliharaan utamanya tidak mencakup roh angin pengikat atau prajurit perang pohon iblis. Terlebih lagi, Ye Qingzi yakin bahwa tidak lama lagi, 3 peliharaan utama Cumu akan memperlihatkan diri di hadapan para ahli sejati. Menyebabkan para pesaing muda yang angkuh dan sombong yang memandang rendah Cumu menjadi pucat karena ketakutan. Itulah saatnya Cumu benar-benar mengejutkan semua orang. Bab 512. 16 tahanan, semuanya dimusnahkan. Pangkat Raja tingkat atas dan pangkat Raja kelas menengah tahap ke-10 tahap ke-9 serupa, namun Mo Xie 2 pangkat lebih tinggi dari mereka. Dengan dukungan kuat dari Wood Cry Spirit dan Water Moon, Mo Xie dapat dengan mudah menghadapi bahkan 3 pangkat komandan tingkat atas. Dengan sangat cepat, peringkat Raja tingkat atas lainnya terlempar oleh ekor Mo Xie. Di bawah pengaruh 9 ekor naga pemusnahan yang agung, ia benar-benar kehilangan semua kekuatan tempurnya. Tahanan tingkat 8 tidak bisa berbuat apa-apa selain mengatupkan giginya dan menarik kembali hewan peliharaan jiwanya. Satu lawan semuanya. Wajah keempat tahanan tingkat 8 sudah mengeras. Sebelumnya, pemimpin yang acak-acakan itu mengira dia bisa menangani Cumu sendirian. Namun, saat pertempuran berlanjut, lebih dari separuh dari 20 hewan peliharaan jiwa telah mati. Di antaranya beberapa tahanan tingkat 7 juga tewas di bawah serangan ganas dari 3 hewan peliharaan jiwa itu. Dan sekarang, satu-satunya hal yang benar-benar dapat mereka andalkan adalah 4 pangkat komandan tingkat atas. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Pemimpin yang acak-acakan itu berbalik dan segera mendapati seorang tahanan tingkat 8 tergeletak di lantai, tangannya terpisah dari tubuhnya, menyemburkan darah. Di samping tahanan ini, pangkat komandan tingkat atas yang awalnya digunakan oleh binatang hitam pengadilan perang telah jatuh ke lantai. Sebuah luka yang dalam memotong pangkat komandan tingkat atas ini dari leher hingga pinggul. Komandan tingkat atas sudah tewas, tetapi lukanya masih terkikis oleh energi gelap.
Otot dan tulangnya perlahan-lahan hancur menjadi darah hitam yang mengalir keluar dari lukanya. Satu lagi tewas. Wajah pemimpin yang acak-acakan itu berubah hitam selamanya. 3 komandan tingkat atas terbunuh, dan 3 komandan lainnya tidak mungkin bisa menandinginya. Lawan memiliki 2 soul pad tipe pendukung yang dapat menyembuhkan. Kita telah bertarung melawan mereka begitu lama, namun tidak ada satupun soul pad miliknya yang terluka parah. Nada suara tahanan tingkat 8 lainnya menjadi sangat lemah. Tanpa niat bertarung lagi, para tahanan memiliki total 21 soul pad. 13 neraka inferno yang mengerikan runtuh dan menewaskan 4 orang sementara 3 lainnya terluka parah. Satu teknik menyebabkan mereka kehilangan 7 soul pad. 3 soul pad tipe sayap mereka dibatasi oleh Ting Lan, sementara 11 soul pad lainnya semuanya terluka parah. Hal ini menyebabkan banyak yang langsung terbunuh oleh Mo Xie dan binatang hitam pengadilan perang yang misterius. Para tahanan sebelumnya hanya mengandalkan keunggulan jumlah. Namun, karena jumlah soul pad terus berkurang, dan dengan tahanan tingkat 7 terus-menerus terbunuh, mereka perlahan-lahan mulai kalah telak. Sang Heng datang agak terlambat. Awalnya, ia ingin bertarung meski ia terluka. Lagi pula, para tahanan memiliki keunggulan jumlah. Namun, saat ia tiba di sana, situasi medan perang tidak lagi membutuhkannya. Misinya berubah menjadi berurusan dengan tahanan tingkat 7 yang melarikan diri dan kehilangan 2 soul pad. Pertarungan di udara dengan Ting Lan juga hampir selesai. 2 dari 3 hewan peliharaan jiwa bersayap dipatahkan sayapnya oleh hewan peliharaan jiwanya. Melihat ke bawah dari atas, Ting Lan dapat melihat sosok hitam yang mengendarai rubah api berekor 9 miliknya. Dia memperhatikan Cumu, seorang pria yang dingin dan apatis saat dia melesat di antara para tahanan ini. 2 komandan tingkat atas yang tersisa tidak dapat lagi menghalangi Mo Xie yang sangat cepat. Sekarang saatnya bagi Mo Xie untuk membunuh. Total ada 12 tahanan tingkat 7. Seperti yang dikatakan Cumu tidak menganggap para tahanan ini sebagai manusia. Tidak peduli apakah mereka jatuh ke tanah atau masih menunggangi hewan peliharaan jiwa yang terluka, setiap kali Cumu dan rubah neraka ekor 9 muncul. Seorang tahanan akan menghadapi kematian yang menyedihkan di bawah cakarnya yang buas. Ah! Teriakan menggema di telinga semua orang. Belum lama ini, tawa para tahanan yang jahat dan sadis masih bergema di telinganya, hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Namun, sekarang, para tahanan ini mendapatkan hukuman yang pantas, semua perlahan menerima kematian mereka dalam ketakutan saat tawa mereka yang menyiksa berubah menjadi jeritan yang menakutkan. Dan semua ini karena laki-laki yang telah melepaskan aura pembunuhnya sepenuhnya. Sebelum mencapai alam ketujuh, Ting Lan selalu mengira kekuatan Cumu paling mirip dengan dirinya dan Sang Heng. Namun, sekarang dia akhirnya melihat kekuatan sebenarnya dari pria berdarah yang terus-menerus berlatih di alam liar ini. Apa yang Ting Lan, Li Zan, dan Sang Heng lihat sebagai tahanan yang sulit kini menjadi makhluk hidup yang tidak penting yang dapat dibunuh Cumu dengan mudah. Para tahanan yang masih hidup semuanya dibayangi oleh kematian. Mereka semua adalah pelatih hewan peliharaan jiwa yang hidup lebih dari 30 tahun. Dengan pemahaman mereka tentang generasi muda, hampir mustahil bagi seseorang yang dapat mengalahkan mereka semua untuk muncul. Namun, mereka tetap saja bertemu dengan pemuda abnormal ini. Akibatnya, mereka dibantai seperti babi. Kenapa jadi begini? Orang kita banyak sekali. Tahanan tingkat 8 yang kehilangan 2 orang komandan tingkat atasnya itu tampak seperti kehilangan akal sehatnya juga. Menatap kosong ke tanah yang dipenuhi mayat. Baru 10 menit yang lalu, tahanan ini masih berfantasi tentang tubuh menarik dari pelatih hewan peliharaan jiwa wanita. 10 menit kemudian, kepalanya dipenuhi oleh rasa takut, tanpa energi untuk melarikan diri karena jiwanya yang rusak. Sosok perak anehnya melewati tubuh tahanan tingkat 8 ini. Tahanan tingkat 8 ini tampak terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan hanya melihat mata tanpa emosi pria berpakaian hitam itu pada rubah neraka ekor 9. Rasa dingin datang dari lehernya, mendorong tahanan tingkat 8 untuk menyentuhnya, hanya untuk menemukan bahwa darah terus-menerus menyembur keluar. Tenggorokannya terpotong, mengubah jeritan kesakitannya menjadi suara berdenging. Dengan cepat sekali,
tahanan tingkat 8 ini membuka matanya lebar-lebar dan jatuh, sekarat sepenuhnya. 4 tahanan tingkat 8, mereka hanya punya 2 orang yang tersisa. Wajah pemimpin tahanan tingkat 8 berkedut dengan ekspresi mengerikan. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang, jadi dia dengan kejam melirik tahanan lainnya. Sementara tahanan tingkat 8 ini, pangkat komandan tingkat atas, diserang oleh Mo Xie, dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah tahanan ini dalam upaya untuk melarikan diri. Tahanan yang paling membuat Ting Lan marah adalah pemimpin tahanan. Pemimpin lainnya bisa saja dibebaskan, tetapi tahanan utama yang membunuh dan mengejek Li Zan ini jelas tidak bisa melarikan diri. Melihat pemimpinnya hendak melarikan diri, Ting Lan segera menunggangi hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya ke bawah menuju tahanan tingkat 8. Biarkan aku, Ye Qingzi berkata pada Ting Lan dengan mengingat jiwanya. Hewan peliharaan berjenis sayap milik Ting Lan sudah terluka parah dan mungkin tidak sebanding dengan pangkat komandan tingkat atas. Tahanan tingkat 8 ini juga sangat licik, jadi Ting Lan bisa dengan mudah tertipu. Ting Lan tidak memaksakan diri kali ini, hanya menunggangi hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya tinggi di atas kepala tahanan tingkat 8. Melihat Ting Lan tidak turun, wajah tahanan tingkat 8 itu berkedut lagi. Jelas, rencana memancing Ting Lan yang terluka untuk turun dan menyanderanya gagal. Setelah binatang hitam pengadilan perang Ye Qingzi berhadapan dengan 2 komandan tingkat atas lainnya. Ia berubah menjadi bilah pedang hitam yang mengejar tahanan tingkat 8 yang melarikan diri hanya dalam hitungan detik. Kau pikir, aku, Pang Su, bisa dibunuh semudah ini? Komandan tingkat 8 berteriak dengan marah. Tiba-tiba, komandan tingkat atas yang dia tumpangi diselimuti aura seperti binatang buas saat otot-ototnya mengembang, hampir merobek kulit. Nong, komandan tingkat atas ini mengayunkan lengannya yang kuat dan menghantamkannya dengan keras ke arah binatang hitam istana perang yang sedang berlari. Beng! Binatang ini memiliki energi jenis batu. Ketika lengannya jatuh, energi jenis binatang itu menciptakan banyak paku batu yang radiusnya mencapai hampir 100 meter. Binatang hitam pengadilan perang sudah kesulitan menghindar, jadi ia segera disetrum oleh energi jenis binatang dan jenis batu ini. Tubuhnya terguncang pada saat yang sama ketika paku-paku batu menusuk kulitnya. Mau membunuhku, Pang Su? Kembalilah dan berlatihlah beberapa tahun lagi. Pang Su tertawa dingin, bersiap untuk berbalik dan melarikan diri tanpa mempedulikan nyawa tahanan tingkat 8 lainnya. Namun, saat Pang Su berbalik, tubuhnya menegang karena keringat dingin. Mengenakan pakaian hitam, mengendarai rubah neraka berekor 9 yang mengayunkan ekornya dengan liar, kapankah orang ini? Yang dapat membuat jiwa tahanan tingkat 8 yang melakukan kejahatan menjadi gemetar, muncul di jalan pelariannya. Tatapan mata yang tajam seperti belati dingin menatapnya. Trik Pang Su mungkin dapat menipu Ting Lan dan Ye Qingzi, tetapi dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, tidak akan luput dari pandangan pria mengerikan ini. Pupil mata Mo Xie tidak menatap binatang berotot itu, melainkan matanya tertuju ke tanah. Pangkat komandan tingkat atas dengan tipe batu sekunder tidak benar-benar menjadi lebih kuat. Tubuh di permukaan hanyalah kemampuan spesies, tubuh batu, yang diciptakan oleh pangkat komandan tingkat atas ini untuk menyembunyikan sifat aslinya. Penyamaran seperti itu tidak bisa lolos dari pengawasan Cumu. Mo Xie, Cumu memberi perintah ringan pada Mo Xie. Ding! Tubuh Mo Xie tiba-tiba menghilang. Dalam waktu yang singkat, dia dapat meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, dan kecepatan ini juga menyebabkan serangannya mencapai puncaknya. Hantu, tubuh Mo Xie berubah menjadi 5 tubuh, masing-masing terbakar dengan amukan api saat mereka berlari dengan cara yang menyesatkan. Cakar api kerajaan. 5 bekas cakaran melesat dari atas ke arah tanah, merobek permukaan. 5 cakar api kerajaan merobek 5 tanda besar di tanah keras, panjangnya mencapai lebih dari 100 meter. Di bawah retakan itu, orang bisa melihat channel novel Donghua, dan darah mengalir keluar dengan jelas. Tak lama kemudian, 2 api mulai membakar tubuh dan darah komandan tingkat atas ini. Jelas, di bawah tanahlah tubuh asli komandan tingkat atas ini berada. Pemimpin tahanan tingkat 8 juga tidak luput dari cakar api kerajaan Mo Xie. Dia seperti hewan peliharaan jiwanya,
pertama-tama tubuhnya dirobek sebelum dibakar oleh dua jenis api. Ah! Teriakan terus terdengar. Tahanan tingkat 8 tidak langsung mati setelah serangan Mo Xie, yang berarti dia harus menahan api kerajaan dan mati terbakar. Bab 513. Cumu terlalu jujur. Melihat tahanan terakhir mati kesakitan di bawah kobaran api rubah neraka ekor 9 milik Cumu, Ting Lan tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak peduli berapa banyak tahanan yang terbunuh, itu tidak bisa menenangkan hatinya. Itu juga tidak bisa menghidupkan kembali Lisan. Memikirkan hal itu, dia dengan cepat mengendarai hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya menuju lubang besar itu, ingin menggali mayat Lisan kembali. Cumu tidak banyak bicara, mengambil semua cincin tahanan yang dijatuhkan dari para tahanan. 8 tahanan tingkat 8, 12 tahanan tingkat 7, totalnya adalah X 100 juta emas. Kingxi, Kingxi, tiba-tiba, suara khawatir Ting Lan terdengar. Ada apa? Tanya Ye Kingxi. Saat mereka berada di istana jiwa, Ye Kingxi dan Ting Lan bertemu. Ye Kingxi menemani Ting Lan ke wilayah suci Lin Yin, dan Ting Lan juga membantu Ye Kingxi mengumpulkan banyak material yang tidak dijual istana jiwa. Lizan, dia tampaknya masih hidup. Suara Ting Lan mengandung kegembiraan yang tak tertahankan. Ye Kingxi berhenti sejenak sebelum berlari ke tempat Ting Lan berada, sambil membawa Water Moon dan Nestwood Spirit. Ting Lan saat ini sedang memberitahu hewan peliharaan jiwanya untuk mengambil batu-batu dari tubuh Lisan. Dengan sangat cepat, mayat Lisan yang membusuk muncul di bawah tanah. Syukurlah, tengkorak Lisan terjepit sempurna di celah antara dua batu besar, melindungi kepalanya. Saat Ye Kingxi dan hewan peliharaan jiwanya berlari mendekat, Ting Lan sudah menggali Lisan. Di depan Lisan terdapat banyak sekali armor berdarah. Armor ini berasal dari salah satu tubuh binatang armor pertahanan Lisan. Tubuh binatang buas itu sudah tidak terlihat lagi. Jelas, tubuhnya telah hancur lebur oleh gelombang serangan dari tahanan itu. Mungkin pengorbanan binatang buas itu yang membuat pemiliknya hidup pas-pasan. Tubuh Lisan membusuk dengan sangat parah. Dua lengannya hampir hancur, sementara ada lubang besar di dada kanannya. Sedikit lagi ke kiri, jantung Lisan pasti akan hancur. Tubuh Lisan berkilau dengan cahaya bintang yang sangat lemah, yang berasal dari efek baju zirah jiwa tingkat ke-8. Jiwanya saat ini sedang menghilang. Ye Kingxi berkata dengan wajah muram. Kilauan baju zirah jiwa berarti baju zirah itu benar-benar hancur, tetapi juga jiwanya sedang sekarat. Bagaimanapun, jiwa melekat langsung pada baju zirah itu. Mata Ting Lan memerah sekali lagi, hanya mampu menatap Ye Kingxi dan berharap dia bisa menyelamatkan Lisan. Cumu dan Sang Heng juga berjalan mendekat. Cumu melihat luka mengerikan di tubuh Lisan. Dalam keadaan normal, luka seperti itu pasti akan membunuhnya. Namun, daya hidup Lisan sangat kuat, menolak untuk mati bahkan sampai hari ini. Aku perlu membiarkan hewan peliharaanku menggunakan benang sari penyembuhan jiwa untuk menyembuhkannya. Bahkan Ye Kingxi tidak dapat menjamin bahwa Lisan dapat diselamatkan. Bagaimanapun, luka pada Lisan terlalu kuat. Banyak tempat yang masih memerlukan perawatan jangka panjang untuk pulih sepenuhnya. Setelah mengalami serangkaian pukulan berat di tubuhnya, mampu bertahan hidup sampai sekarang adalah keajaiban tersendiri. Setelah berkata demikian, Ye Kingxi menarik roh kayu sarang ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya dan memanggil hewan peliharaan jiwa tipe bunga miliknya. Selir kebisingan lonceng. Selir suara lonceng ditangkap oleh Cumu saat mengalahkan pohon iblis kuno di hutan Yuan. Ye Kingxi membutuhkan hewan peliharaan jiwa jenis bunga ini, jadi itu menjadi hewan peliharaan jiwanya. Bell Noise Concubine hampir tidak memiliki kemampuan menyerang karena merupakan soul pet dengan tipe penyembuhan dan dukungan paling murni. Kekuatan penyembuhannya bahkan lebih kuat dari Water Moon, terutama dalam hal kerusakan jiwa. Aku akan melihat-lihat di sekitar sini untuk melihat apakah ada bahaya tersembunyi. Memiliki sekelompok besar tahanan bersama-sama sangatlah tidak normal, kata Cumu. Dalam hal menyelamatkan orang, Cumu tidak dapat berbuat banyak, jadi berdiri di sana tidak ada gunanya. Hati-hati, Ye Kingxi mengangguk. Setelah berbicara, dia merapal mantra dan mengumpulkan teknik jiwa untuk menghentikan jiwa Lisan menghilang.
setelah pertarungan selesai, api kerajaan yang membakar tubuh Mo Xie perlahan padam saat tubuhnya mengecil. Dia melompat ke tubuh Chu Mu, 8 ekor menjuntai dari bahu Chu Mu sementara yang terakhir melilit leher Chu Mu. Tetap dalam penampilan yang menyedihkan bisa menghemat stamina Mo Xie sekaligus membuatnya pulih lebih cepat. Selain itu, Mo Xie kecil suka tinggal di bahu Chu Mu, entah tidur siang atau menatap sekelilingnya dengan waspada. Para tahanan sebagian besar dipisahkan oleh staf kompetisi ke berbagai waktu dan tempat. Tim seperti Keiji sudah memiliki jumlah yang cukup besar. Namun, jika ditambahkan dengan Sang Heng, Li Zan, dan Ting Lan sebelumnya, jumlah tahanannya hampir 20 orang. Jumlah tahanan yang berkumpul sebanyak ini hampir tidak dapat dihentikan, tetapi fenomena seperti itu juga sangat aneh. Untuk bisa mengumpulkan orang sebanyak ini, apakah itu berarti ada satu orang yang cukup kuat untuk menekan semua tahanan ini? Atau, dengan sifat para tahanan ini, bagaimana mereka bisa mengumpulkan sekitar 20 orang? Tebak Chu Mu. Semua tahanan itu egois. Dengan 20 orang bersama-sama, mengurangi hukuman semua orang berarti harus mengalahkan hampir 100 kontestan, yang hampir mustahil. Jadi, satu-satunya alasan mereka melakukan ini adalah untuk satu orang. Hal ini dengan cepat membuat Chu Mu teringat mayat-mayat beberapa hari yang lalu di jalan setapak gunung. Mungkinkah itu karena tahanan misterius itu? 20 tahanan ini semuanya memiliki kekuatan rata-rata. Setidaknya, tidak ada yang lebih kuat dari Keiji. Namun, Chu Mu secara khusus mencari-cari tetapi tidak menemukan jejak tahanan ini. Sepertinya dia bukan bagian dari tahanan ini. Tentu saja, jika semua tahanan ini berkumpul menyimak channel novel Donghua karena orang ini, dia pasti ada di dekatnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pemberitahuan sesingkat itu, atau dia tahu penjaga pertandingan sudah hampir sampai dan tidak berani mendekat. Setelah memastikan keadaan di dekatnya aman, Chu Mu dengan cepat berjalan melewati celah sebelumnya. Ketika Chu Mu kembali, perawatan dasar Ye Qingzi terhadap Li Zan sudah selesai. Yang mengejutkan Chu Mu adalah Li Zan yang ulet benar-benar terbangun perlahan. Dia memakan banyak item jiwa penguat diri, jadi kekuatan hidupnya jauh lebih kuat daripada pelatih hewan peliharaan jiwa biasa. Jiwanya dalam kondisi yang sangat lemah. Selirku yang berbunyi lonceng hanya dapat menyembuhkan jiwanya sedikit. Untuk benar-benar menyembuhkannya dan membuatnya terhindar dari bahaya, ia harus diberi benang sari penyembuhan jiwa dan juga nektar pendukung jiwa. Ye Qingzi berkata kepada Sang Heng dan Ting Lan. Ting Lan mengangguk dengan berat. Melihat Li Zan perlahan membuka matanya, tenggorokannya terlalu tercekat untuk berbicara, tidak dapat menahan air matanya. Li Zan tidak terlalu sadar, namun melihat Ting Lan baik-baik saja, dia hampir tidak tersenyum pucat. Tak lama kemudian, Li Zan sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan suara yang sangat lemah, "Mereka, tahanan. Jangan khawatir, semua tahanan itu dibunuh oleh Chu Chen." Sang Heng tertawa. Chu Chen, Li Zan berkata dengan lemah. "Ya, Chu Chen dan Ye Qingzi menyelamatkan kita," kata Ting Lan. Ekspresi Li Zan mungkin sangat kaku, tetapi dia masih bisa melihat keterkejutan di matanya. Tentu saja, Li Zan tidak tahu mengapa Chu Chen memiliki kekuatan seperti itu dan mampu membunuh begitu banyak tahanan. Perlu diketahui bahwa Li Zan bahkan tidak menganggap Chu Chen sebagai pesaing sejati sebelum kejadian ini. Ahli sejati tingkat kedua Istana Jiwa adalah Fang Ze, Luo Bing, dan Li Zan, di mana ia berada di peringkat ketiga. Hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika Chu Chen dan Ye Qingzi dapat membunuh banyak tahanan ini, itu berarti Chu Chen kemungkinan besar berada di level Tuan Muda Fang Ze. Mengapa kau datang untuk menyelamatkan kami?" Terkejut dengan kekuatan Chu Mu, Li Zan bahkan lebih bingung. Bahkan sebagai anggota Istana Jiwa lainnya, ia tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya untuk seorang pria setengah hidup melawan begitu banyak tahanan. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran di wilayah kekuasaan, di mana anggota faksi yang sama akhirnya berakhir sebagai musuh juga. Begitu Li Zan menanyakan hal ini, mata Ting Lan yang berkaca-kaca juga menatap Chu Mu. Ini sudah kedua kalinya Chu Mu menyelamatkannya, dan ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk mewakili rasa terima kasihnya pada Chu Mu lagi. Ini hanya karakter Chu Mu. Begitu pula tujuan dan misi Istana Jiwa.
Tidak peduli apakah itu pertempuran alam, jika rekan satu tim dalam bahaya, dia pasti akan membantu. Sang Han tertawa dan menepuk bahu Cumu. Cumu menepisnya dan berkata dengan ringan, 4 tahanan tingkat 8, 12 tahanan tingkat 7, totalnya 1,4 miliar emas. Aku butuh sejumlah besar uang untuk memperkuat hewan peliharaan jiwaku. Sang Han mendengar uraian Cumu yang ringan dan menatap kosong. Mungkinkah satu-satunya alasan Cumu membantu adalah karena cincin kelompok tahanan ini? Ting Lan juga menatap Cumu dengan mata terbelalak. Ting Lan menyadari bahwa Cumu hanya punya satu kelemahan besar. Dia terlalu jujur. Bahkan jika itu adalah sejumlah besar uang, dia tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Sama seperti terakhir kali, ketika dia menarik kembali roh angin pengikat, jika dia tidak mengatakan dia menginginkan hewan peliharaan jiwa. Ting Lan pasti akan sangat berterima kasih atas tindakan Cumu. Ye Qingzi juga tertawa pelan dan berkata kepada Cumu dengan penuh ingatan, mengapa tidak mengambil ketenaran dan kekayaan? Kudengar Ting Lan mengatakan kau juga seperti ini. Cumu memiringkan kepalanya ke arah Ye Qingzi yang tersenyum dan tersenyum alami, selain kau. Siapa lagi yang akan kubantu tanpa syarat? Bodoh. Ye Qingzi tersipu dan mengalihkan pandangannya dari mata Cumu yang bersemangat. Huhuhuhu, aliran angin yang berantakan turun dari atas, menutupi mereka dalam bayangan besar. Penjaga kompetisi ada di sini. Sang Han mengangkat kepalanya, segera melihat baju besi perak para penjaga. Melihat tanah dipenuhi mayat, para penjaga pertandingan juga tampak kebingungan. Dia segera membiarkan hewan peliharaan jiwa bersayapnya mendarat di depan Cumu dan yang lainnya. Kalian membunuh mereka semua, tanya penjaga kompetisi dengan heran. Ada hampir 30 mayat Soul Pet di sini, dan mereka semua adalah komandan tingkat ke-10. Hanya dengan mereka membunuh banyak Soul Pet. Bahkan penjaga kompetisi tidak yakin dia bisa menghadapi sebanyak itu sekaligus sendirian. Bab 514. Tanda Mosie Berevolusi Bagian 1. Ada seseorang yang terluka di sini dan perlu diselamatkan. Bisakah saya meminta bantuan saudara penjaga ini untuk membawanya turun dari gunung kehidupan surgawi? Ting Lan menunjuk ke arah Li Zan yang sangat lemah saat dia berbicara. Terobosan alam ke-8 sudah menjadi batas Ting Lan dan dia hanya ingin membawa Li Zan kembali ke istana jiwa sekarang, lalu meminta guru jiwa de mengambil alih situasinya. Penjaga otoritas kompetisi melihat Li Zan dan tidak mengatakan apa-apa saat dia buru-buru melompat dari hewan peliharaan jiwa tipe bersayapnya dan membawanya kembali ke punggung hewan peliharaan. Jiwanya. Hewan peliharaan jiwa tipe sayapku hanya dapat menampung satu orang dan jika jumlahnya terlalu banyak, keseimbangan dan kecepatannya akan terpengaruh. Aku akan membawanya turun dari gunung terlebih dahulu dan meminta seseorang untuk segera menyembuhkannya, kata penjaga otoritas kompetisi. Ting Lan dan Sang Han sama-sama ingin menyerah dalam upaya menembus alam, tetapi mereka tahu bahwa Li Zan sangat membutuhkan penyembuhan. Karena itu, mereka menganggukkan kepala dan membiarkan penjaga otoritas kompetisi membawa Li Zan turun dari gunung. Mereka semua menyaksikan anggota otoritas kompetisi itu lepas landas dengan mulus dan cepat-cepat menuruni gunung. Ayo pergi juga, kata Cumu. Cumu merasa ada kemungkinan besar tahanan ahli ini ada di dekat sini, jadi jika mereka tetap di sini, mereka kemungkinan besar bisa bertemu dengannya. Cumu tidak ingin bertarung dengan seseorang yang terlalu kuat saat ini. Ini hanya akan membuang-buang kekuatan bertarungnya jadi dia segera memerintahkan prajurit perang pohon iblisnya untuk menggunakan akarnya. Menciptakan tangga akar yang dapat dipanjat hingga ke lapisan setinggi 100 meter. Bagian yang paling membuat pusing dari benteng batu itu adalah tidak adanya cara untuk menjejakkan kaki untuk memanjat. Setelah akar prajurit pohon iblis, jauh lebih mudah untuk mencapai puncak. Chu Chen, kami berencana untuk menyerah, jadi tidak perlu menahanmu. Ting Lan melihat bahwa Cumu ingin membawa mereka maju jadi dia berbicara kepadanya. Banyak hewan peliharaan jiwa Sang Han terluka parah, jadi tidak ada gunanya mereka terus bertarung, jadi dia tidak berencana melakukannya. Ada tahanan yang sangat kuat di dekat sini. Jika kalian terus tinggal di sini, jika otoritas persaingan lainnya tidak dapat tiba tepat waktu untuk membawa kalian pergi, nyawa kalian akan dalam bahaya. Ye Qingzi menjelaskan menggantikan Cumu. Jadi, sebaiknya kalian pergi bersama kami terlebih dahulu.
Kalau begitu, kami akan merepotkanmu lagi. Ting Lan menganggukkan kepalanya. Malam harinya, anggota pengawas lomba yang dibawanya melewati kabut di antara gunung-gunung dan terbang ke kaki gunung. Atlet ini terluka parah dan butuh penyembuhan secepatnya. Oleh karena itu, penjaga otoritas kompetisi ini tidak membuang waktu sama sekali. Setelah terbang selama hampir setengah jam, sosok emas tiba-tiba muncul di depan penjaga otoritas kompetisi. Penjaga otoritas kompetisi dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Penjaga otoritas kompetisi lapis baja emas bahkan lebih kuat sementara penjaga otoritas kompetisi lapis baja perak sedikit lebih lemah. Hal ini biasanya ditentukan dari posisi mereka di berbagai faksi besar. Ada apa? Pria berbaju zirah emas yang menunggangi hewan peliharaan jiwa bersayap itu melihat penjaga berbaju zirah perak itu buru-buru terbang menuruni gunung. Beberapa peserta diserang oleh sekelompok besar tahanan dan terluka. Mereka perlu disembuhkan. Di lokasi kesalahan ada dua peserta lain yang ingin mengundurkan diri dari kompetisi. Jika kalian terus berjalan di jalur ini, kalian dapat mencapai sana dan membawa peserta yang terluka keluar dari medan kompetisi, kata penjaga berbaju besi perak. Siapakah mereka? Tanya penjaga berbaju besi emas itu. Mereka adalah orang-orang Istana Jiwa. Aku melihat Nona muda Ting Lan dari Istana Jiwa dan juga Chu Chen dari Istana Jiwa yang reputasinya sangat tinggi akhir-akhir ini, kata penjaga berbaju besi perak. Menyelamatkan orang ini sangat mendesak jadi aku akan turun gunung terlebih dahulu. Baiklah, silakan. Penjaga berbaju emas itu menganggukkan kepalanya. Setelah penjaga lapis baja perak membawa Li Zan pergi, wajah di balik helm penjaga lapis baja emas tiba-tiba berubah dingin. Wajah pria ini pucat dan dia tampak lelah dan sakit-sakitan. Namun, matanya setajam elang, terutama karena matanya memancarkan kebencian saat ini. Dia tampak sangat menakutkan. Dulu, jika bukan karena keberadaan Kaisar Iblis Galaksi Biru tingkat Kaisar Semu, bahkan jika kau mampu berubah menjadi setengah iblis, aku, Xia Guanghan, masih akan mampu menghancurkanmu. Sekarang, aku ingin melihat kemampuan macam apa yang kau miliki untuk melawanku. Pria berbaju besi emas itu tersenyum. Selama ini, dia terus terbang di udara untuk mencari Cumu di antara para pesaing. Sekarang, dia akhirnya menemukan jalan dan dia pasti tidak akan membiarkan Cumu pergi. Penjaga otoritas kompetisi yang mengenakan baju besi emas ini adalah Xia Guanghan. Kembali ke rumah iblis, Xia Guanghan tidak berani memanggil hewan peliharaan utamanya yang sebenarnya. Namun, naga pasir mayat kuning yang sangat berharga dengan kekuatan tempur mencapai peringkat raja kelas atas telah dibunuh oleh Cumu. Kala itu, naga pasir mayat kuning baru berada di fase ke-7, tetapi jika ia belum mati saat itu, mungkin ia sudah mencapai fase ke-10 sekarang. Lebih jauh lagi, jika ia menggunakan semua biaya yang telah ia keluarkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri demi memperkuat naga pasir mayat kuning. Xia Guanghan mungkin sudah bisa memiliki Raja Puncak fase ke-10 sekarang. Dengan Raja Puncak fase ke-10, posisi Xia Guanghan akan berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, semua ini, karena pertarungan di rumah iblis, dan hewan peliharaan jiwanya dengan kekuatan bertarung yang sangat tinggi telah dibunuh oleh Cumu. Sekarang, Xia Guanghan sudah pulih, tetapi dia hanya memiliki 3 hewan peliharaan utama. Meskipun demikian, ketiga hewan peliharaan utama ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Mo Xie kecil dengan bersemangat melompat keluar dari sela-sela bebatuan terjal, dengan lincah melompat kembali ke sisi Cumu. Ada 2 tahanan, tanya Cumu. Mo Xie kecil menganggukkan kepalanya dengan menggemaskan. Cumu sekarang memiliki total 2,4 miliar, tetapi jumlah uang ini masih belum cukup. Karena lebih banyak tahanan muncul, tentu saja dia akan mengambil nyawa mereka. Kalian istirahatlah di sini, aku akan keluar, kata Cumu kepada Ye Qingzi, Ting Lan dan Sang Heng. Setelah disembuhkan oleh hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi, luka Ting Lan dan Sang Heng telah pulih setengahnya. Keduanya tidak mengalami cedera jiwa, jadi jika kekuatan jiwa dan luka hewan peliharaan jiwa mereka dapat pulih, mereka masih akan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Saat itu sudah larut malam. Ye Qingzi menyuruh selir belnya memasang beberapa perangkap hipnosis di sekitarnya yang tidak mudah dideteksi.
Ini dilakukan untuk bertahan dari musuh yang menyelinap mendekat. Kalian semua istirahatlah. Tempat ini seharusnya relatif aman, kata Ye Qingxi. Sang Heng menganggukkan kepalanya dan dengan lelah duduk di satu sisi sambil mulai beristirahat. Ting Lan juga mulai beristirahat di satu sisi bersama hewan peliharaan jiwanya. Setelah mengalami banyak kejutan, kegembiraan, dan kesedihan, dia benar-benar membutuhkan tidur nyenyak untuk memulihkan diri. Di seberang gunung, Chu Mu tanpa ekspresi menginjak mayat dua tahanan tingkat ketujuh, melepaskan cincin dari jari mereka. Ditambah dengan cincin dari kedua tahanan ini, Chu Mu telah mengumpulkan miliaran dana. Menurut perkiraannya, jumlah tahanan dan pesaing akan mencapai jumlah tertentu dalam beberapa hari. Jika Chu Mu ingin terus mendapatkan cincin tahanan, ia harus mencurinya dari pesaing. Jika saat itu tiba, pertarungan akan berkembang menjadi pertarungan antar pesaing. Setelah berurusan dengan dua tahanan itu, Chu Mu mulai melangkah pulang. Tiba-tiba, Mo Xie kecil mengeluarkan teriakan aneh, memberi isyarat agar Chu Mu datang. Chu Mu melangkah maju dan segera menemukan sedikit cairan lengket di bawah sebuah batu. Cairan itu tampak seperti cairan dari hewan peliharaan sejenis serangga. Mengapa aku merasa ini seperti cairan yang dikeluarkan monster serangga rakus? Chu Mu bergumam pada dirinya sendiri. Chu Mu pada dasarnya telah menghabiskan waktu yang lama berinteraksi dengan monster serangga rakus. Bau dari sekresi ini ada dalam ingatan Chu Mu dan dia diam-diam penasaran. Mungkin ada seseorang di alam ke-8 yang memiliki hewan peliharaan jiwa Hundred Mothers yang langka namun menakutkan. Sudah agak kering. Sepertinya sudah ada di sini cukup lama, kata Chu Mu. Mo Xie kecil menganggukkan kepalanya dengan menggemaskan. Kita kembali dulu dan biarkan mereka mempersiapkan diri. Jika memang benar itu monster serangga rakus, mereka punya kemampuan kamuflase dan kita harus mensubscribe channel Novel Donghua dan berekstra hati-hati, kata Chu Mu. Ketika Chu Mu kembali ke tempat istirahatnya, dia bercerita tentang monster serangga rakus kepada Ye Qingxi. Ye Qingxi mengernyitkan alisnya. Binatang serangga rakus benar-benar kelompok yang sulit dihadapi. Terutama karena kemampuan kamuflase mereka. Sedikit saja kecerobohan, seseorang akan langsung terbunuh. Tahanan yang mengendalikan binatang serangga rakus seharusnya tidak ada di sini sekarang. Panggil binatang mimpi jubah ungu milikmu. Jika sesuatu yang aneh muncul, ia seharusnya dapat mendeteksinya tepat waktu, kata Chu Mu kepada Ye Qingxi. Ye Qingxi menganggukkan kepalanya dan memanggil peri iblis api es yang lebih lambat, memanggil binatang mimpi jubah ungu. Binatang mimpi jubah ungu milik Ye Qingxi jauh lebih kuat daripada binatang mimpi malam milik Chu Mu. Chu Mu saat ini adalah kekuatan serangan utama dan binatang mimpi petir malam tidak cocok untuk pertarungan yang intens. Oleh karena itu, Chu Mu tidak memanggilnya. Ye Qingxi memberikan obat kekuatan jiwa kepada Chu Mu dan berkata kepadanya, ini akan membuat kekuatan jiwamu pulih 2 kali lebih cepat. Jika kamu berkultivasi diam-diam malam ini, kamu akan dapat memulihkan semua kekuatan jiwamu. Chu Mu meminum obat kekuatan jiwa, tetapi segera merasakan ada sedikit tanda-tanda denyutan di kekuatan jiwanya. Dengan segera, dia duduk bersandar di sebuah batu. Jika Chu Mu diam-diam berkultivasi, Mo Xie kecil akan selalu melompat ke pelukan Chu Mu dan tertidur lelap. Namun, kali ini Mo Xie tidak seperti itu, sebaliknya, dia melompat ke tubuh prajurit perang pohon iblis dengan banyak energi. Chu Mu, Mo Xie kecilmu tampak sangat bersemangat akhir-akhir ini. Ye Qingxi duduk di sebelah Chu Mu dan dengan sedikit senyum di matanya, memperhatikan Mo Xie kecil. Chu Mu membuka matanya dan mendapati bahwa Mo Xie kecil telah berlari nakal ke kepala singa sayap pedang petir milik Sang Heng. Dia tertawa getir sambil berkata, ya, dia sama sekali tidak tidur. Sebelumnya, dia hanya makan dan tidur. Tubuh singa bersayap pedang petir itu tinggi dan perkasa. Namun, Mo Xie yang kecil terlalu cepat dan tidak dapat menjatuhkannya. Ia hanya bisa membiarkan rubah kecil itu menarik-narik bulunya yang flamboyan. Ketika fenomena yang relatif aneh muncul pada hewan peliharaan, itu selalu merupakan tanda sesuatu yang istimewa. Kamu harus lebih memperhatikannya, Ye Qingxi mengingatkan. Tanda sesuatu yang istimewa. Chu Mu mengusap dagunya sambil mulai merenung. Berbicara tentang ini,
sudah lama sekali Mo Xie tidak bermutasi. Terlebih lagi, Cumu teringat dengan perkataan Litua yang pernah mengatakan kepadanya saat Zhan Ye jatuh ke jurang, kondisi Mo Xie sangat aneh. Bab 515. Tanda Mo Xie berkembang bagian 2. Cumu saat itu sedang tidak sadarkan diri, jadi dia tidak tahu seperti apa kondisi abnormal Mo Xie. Mo Xie, kemarilah. Cumu memanggil Mo Xie yang penuh energi ke sisinya. Mo Xie yang kecil melambaikan ekornya dan dengan lincah melompat ke pelukannya. Dia sengaja menggunakan tubuhnya yang lembut untuk menyentuh pipi Cumu. Apakah kamu akan bermutasi? Cumu mengusap telinga Mo Xie kecil sambil bertanya padanya. Menurut perkiraan Cumu, Mo Xie seharusnya tidak jauh dari bermutasi. Bagaimanapun, dia terakhir kali bermutasi di kota Jia beberapa tahun yang lalu. Mo Xie menjerit pelan dan menatap Cumu dengan wajah kosong. Ketika Zhan Ye meledak dalam kekuatan hari itu, Litua berkata kondisi mentalmu sangat aneh. Tanya Cumu. Mo Xie menggunakan ingatannya untuk berkomunikasi dengan Cumu. Mo Xie memberitahu Cumu bahwa ketika Zhan Ye jatuh ke jurang, dia benar-benar merasakan beberapa perubahan pada tubuhnya. Perubahan ini agak mirip dengan saat dia bermutasi dulu. Ketika Zhan Ye mengorbankan dirinya, emosi Mo Xie sangat terpengaruh. Hal ini bahkan memaksanya untuk bermutasi secara intens karena hanya dengan bermutasi dia bisa mengalahkan kelabang berkaki 10.000 untuk mengalahkan Zhan Ye. Akan tetapi, dia belum berhasil bermutasi saat itu karena saat dia mencapai batas mutasi, dia merasakan beberapa batasan mental. Apakah maksudmu saat kau merasakan mutasi itu, kau tidak berhasil? Tanya Cumu dengan heran. Mo Xie mengisyaratkan bahwa dia tidak tahu mengapa, namun sepertinya ada suatu syarat yang belum terpenuhi. Cumu tahu bahwa mutasi Mo Xie berikutnya memiliki peluang pasti untuk memungkinkannya melangkah ke puncak raja atau bahkan tingkat kaisar semu. Oleh karena itu, jika Mo Xie baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda mutasi, maka ini memang sesuatu yang membuat Cumu sangat gembira. Jika Mo Xie bermutasi, maka Cumu pasti berani memasuki alam ke-10 dan bertarung dengan boneka wanita muda pembelot itu. Namun, karena mutasinya tidak berhasil, hal ini menyebabkan Cumu sakit kepala. Mutasi Mo Xie biasanya berasal dari dirinya sendiri sebelum bermutasi. Pertama kali dia menerima rangsangan yang kuat, Mo Xie telah berubah menjadi rubah iblis berekor 6 api jahat. Adapun mutasi kedua di kota Jia, setelah 6 ekor Mo Xie dibekukan, hal ini benar-benar membuat kehormatan Mo Xie marah, jadi dengan menambahkan akumulasi kekuatan aslinya. Hal ini telah mendorong Mo Xie melewati batas pangkat prajurit sempurna ke tingkat pangkat panglima sempurna, membuat kekuatannya sebanding dengan pangkat raja. Setelah itu, pertarungan menjadi lebih sering terjadi dan Cumu terus berharap agar Mo Xie dapat bermutasi lagi, terutama di kota Tianxia di mana musuhnya sangat banyak. Baru-baru ini, kondisi Mo Xie sedikit tidak normal, terutama setelah alam ke-7. Mo Xie pasti menyadari bahwa peringkat kekuatan bertarung raja kelas menengahnya tidak dapat benar-benar bertarung melawan musuh dan mencoba untuk bermutasi. Namun, mengapa dia gagal? Mutasi Mo Xie sebelumnya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda gagal dan biasanya setelah dorongan untuk bermutasi, jiwanya akan berubah. Segera setelah itu, kekuatannya akan meningkat saat spesiesnya bermutasi. Situasi mutasi semu seperti yang terjadi di jurang kelabang seperti terakhir kali terjadi sebelumnya. Tuan muda, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Litua yang bersembunyi di cincin spasial Cumu. Ya, Cumu menganggukkan kepalanya. Cumu belum memberitahu Litua tentang kemampuan mutasi berkelanjutan milik Mo Xie dan Cumu saat ini ragu-ragu apakah akan melakukannya atau tidak. Tidak ada yang tidak aku, Litua, ketahui. Suara Litua mengandung ekspresi tersenyum yang cukup percaya diri. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang mutasi spesies? Tanya Cumu. Tuan muda, Anda benar-benar tahu bagaimana menemukan pertanyaan untuk ditanyakan. Itu selalu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang normal. Litua tertawa getir saat berbicara. Katakan padaku apa yang kau ketahui, kata Cumu. Mutasi spesies sangat jarang terjadi dan selalu muncul pada Soul Pet dengan bakat abnormal. Bakat abnormal mengacu pada peringkat serangan yang selalu melampaui level spesies yang lebih tinggi dari biasanya.
Para cendekiawan bercanda bahwa Soulpad dengan garis keturunan yang bermutasi adalah makhluk yang secara keliru lahir di tubuh yang salah. Meskipun ini lelucon, ada sedikit logika di dalamnya karena Soulpad dengan garis keturunan yang bermutasi biasanya memiliki bakat yang jauh lebih tinggi daripada spesies mereka biasanya. Jika hanya mengubah tubuhnya, itu akan menjadi makhluk dengan peringkat yang lebih tinggi. Spesies pada akhirnya akan dibatasi oleh peringkat spesies mereka sendiri. Misalnya, makhluk peringkat pelayan tidak akan dapat meningkatkan peringkat kekuatan bertarungnya ke peringkat kaisar tidak peduli seberapa banyak ia diperkuat. Hanya melalui mutasi spesies ia dapat benar-benar menembus menara kehidupannya. Litua dengan cepat mulai memuntahkan banyak informasi. Apa itu menara kehidupan? Cumu bertanya dengan bingung. Menara kehidupan tidak dapat dilihat, tetapi akan selalu ada. Menara kehidupan adalah sebuah konsep, tetapi juga merupakan hukum alam. Semua makhluk hidup harus mematuhi hukum kehidupan ini. Hukum kehidupan ini digambarkan dalam bentuk menara. Dimulai dari lapisan paling bawah, terdapat kekuatan hidup kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Sebenarnya, bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, hanya saja mereka terlalu lemah. Begitu lemahnya sehingga diabaikan oleh kalian manusia. Mereka adalah lapisan makhluk yang paling lemah, tetapi jumlahnya sangat banyak. Di atas mereka ada makhluk tingkat pelayan. Makhluk tingkat pelayan memiliki jumlah spesies terbanyak di seluruh dunia. Kalian manusia telah memiliki peradaban selama beberapa ribu tahun dan telah mencatat mungkin jutaan spesies tingkat pelayan. Ingat, ada 7 juta jenis spesies. Ada banyak contoh ketika satu spesies tingkat pelayan mencakup jutaan dan jutaan hewan peliharaan jiwa. Meskipun pangkat pelayan adalah yang terlemah, mereka memainkan peran paling penting dalam mengembangkan sungai sejarah yang panjang. Ini karena apa yang disebut pangkat prajurit, pangkat komandan, pangkat raja dan bahkan pangkat kaisar telah berevolusi dari salah satu fisik khusus dari jutaan spesies pangkat pelayan, kata Litua. Setelah Litua selesai berbicara, Cumu tertegun dan sedikit terkejut, jajaran setelah pangkat pelayan telah berevolusi dari hewan peliharaan jiwa pangkat pelayan. Ya, kebanyakan dari mereka seperti ini. Tingkatan prajurit akan muncul karena di antara kelompok tingkatan pelayan yang sangat besar akan muncul beberapa hewan peliharaan jiwa dengan konstitusi yang sangat istimewa. Hewan peliharaan jiwa ini adalah makhluk dengan apa yang disebut garis keturunan yang bermutasi. Hewan peliharaan jiwa inilah yang akan bermutasi dari tingkat pelayan ke tingkat prajurit. Hewan peliharaan jiwa dari spesies yang sama akan bereproduksi dan saat hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit muncul, ia ditakdirkan untuk menjadi raja spesies ini. Anda mungkin memahami konsep survival of the fittest. Selama beberapa kasus khusus muncul, dalam beberapa tahun berikutnya, tingkat prajurit juga akan berubah menjadi sistem kehidupan yang sangat besar. Saat hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit menjadi sistem yang sangat besar, akan selalu ada satu tingkat prajurit yang dapat bermutasi spesies. Dengan demikian, hewan peliharaan jiwa tingkat komandan akan muncul. Tingkat raja dan kaisar berikutnya juga mengikuti logika ini. Litua mengusap jenggotnya dan berbicara dengan semangat tinggi. Semakin tinggi pangkatnya, semakin kuat mereka setelah dilahirkan. Dengan demikian, mereka akan lebih cocok untuk bertahan hidup di dunia ini. Bukankah ini berarti pangkat pelayan pada akhirnya akan punah? Tanya Cumu. Kau salah tentang itu. Menara kehidupan telah menciptakan sistem peringkat ini sekaligus memungkinkan adanya mutasi. Jadi, kau bisa yakin ada batasannya. Tidak ada makhluk yang sempurna dan aku bisa memberitahumu dengan penuh keyakinan bahwa hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar bahkan mungkin bukan lawan dari hewan peliharaan jiwa peringkat pelayan, kata Litua. Peringkat kaisar bukan lawan dari hewan peliharaan jiwa peringkat pelayan. Kegilaan macam apa ini? Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Apakah kamu tidak mencampur adukkan keduanya? Cumu bertanya pada Litua. Tentu saja tidak. Kalian manusia sering hanya melihat hewan peliharaan jiwa secara individual karena kalian hanya memiliki hewan peliharaan jiwa secara individual. Namun, meletakkannya di menara kehidupan, jika semua hewan peliharaan jiwa peringkat pelayan dan hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar bertarung, yang akan kalah adalah peringkat kaisar. Litua melihat bahwa Cumu telah bingung dengan kata-katanya,
tetapi dia tampak agak bangga. Alam juga memiliki hukum penting lainnya, tingkat reproduksi. Tingkat kaisar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan dapat memusnahkan beberapa puluh ribu makhluk dengan kekuatan masing-masing. Namun, kemampuan mereka untuk bereproduksi sangat terbatas. Mari kita asumsikan bahwa 100 juta hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan setara dengan hewan peliharaan jiwa tingkat kaisar dalam hal kekuatan. Apakah menurut Anda 100 juta hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan lebih mungkin muncul atau hewan peliharaan jiwa tingkat kaisar? Anda harus tahu bahwa di satu wilayah, ada hampir 100 juta makhluk tingkat pelayan, tetapi apakah setiap wilayah berisi hewan peliharaan jiwa tingkat kaisar? Kata Litua. Konsep makro ini adalah sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mutasi yang membangun sistem hewan peliharaan jiwa cukup mengejutkanku, kata Cumu. Setelah berbicara, Cumu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, tunggu, bagaimana dengan situasi Empyrean Qian Hidden Dragon? Itu adalah reproduksi terbagi. Keturunannya yang terpecah memiliki peringkat yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Naga tersembunyi Qian Empyrean adalah makhluk yang ditakdirkan. Aku akan berbicara kepadamu tentang makhluk yang ditakdirkan di masa depan. Mereka mirip dengan jenis serangga Hundred Mother, spesies semut iblis, dan spesies tawon iblis karena mereka semua dapat bereproduksi terbagi, kata Litua. Baiklah, kalau begitu kembali ke pertanyaan utama. Aku ingin tahu kriteria pembatasan seperti apa yang ada bagi hewan peliharaan jiwa garis keturunan yang bermutasi untuk bermutasi. Cumu ingin tahu cara membuat Mosie bermutasi sebaik-baiknya. Saat ini, mengenai pandangan dunia yang sangat holistik yang dibicarakan oleh Litua dan apa yang disebut menara kehidupan. Ini agak terlalu abstrak dan jauh bagi seseorang seperti Cumu yang juga seorang manusia di menara kehidupan yang tidak jelas ini. Yang terpenting adalah garis keturunan yang bermutasi. Begitu garis keturunan itu memenuhi kriteria, garis keturunan itu akan dapat bermutasi, kata Litua. Lalu bagaimana jika aku memiliki hewan peliharaan jiwa garis keturunan yang bermutasi dan hewan itu dalam keadaan hampir bermutasi? Apa yang harus kulakukan? Tanya Cumu. Itu mudah, bertarung. Saat hewan peliharaan jiwa ini menyadari kekuatannya tidak cukup dan memiliki kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kekuatannya selama pertarungan. Jiwa dan hatinya akan terpengaruh dan memiliki peluang tertinggi untuk bermutasi saat itu. Tentu saja, jika peringkat Anda terlalu rendah, Soul Pet tidak dapat bermutasi. Soul Pax dapat membatasi Soul Pet yang akan bermutasi untuk mencegah mereka tumbuh terlalu kuat dan memberikan pukulan mental kepada tuannya. Setelah Pak Tuali selesai bicara, ekspresi wajah Cumu langsung berubah. Saat itulah Cumu tiba-tiba menyadari, mutasi Mosie telah gagal karena ingatan jiwanya terlalu rendah. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.